Halo guys, selamat pagi semuanya. Jangan bosan-bosan ketemu dengan saya. Ya, kali ini kita akan membahas mengenai integral parsial. Oke. Baik, tujuan pembelajaran kita adalah peserta didik mampu menentukan integral tak tentu fungsi aljabar dengan metode parsial. Kemudian, peserta didik terampil dalam menentukan integral tak tentu fungsi aljabar dengan metode parsial. Oke, integral parsial merupakan suatu metode yang sering digunakan untuk mengintegralkan hasil kali dua fungsi. Teknik ini digunakan jika pada teknik sebelumnya tidak bisa digunakan, yang berstandarkan formula hasil kali dua fungsi sebagai berikut. Yaitu di sini ada Y sama dengan U kali V. Nah, kemudian Y ini kita turunkan dengan menggunakan rumus U kali V aksen ditambah V kali U aksen. Nah, di sini untuk V aksen saya tulis dV dan untuk U aksen saya tulis DU. Kemudian kita integralkan kedua ruas sehingga kita peroleh D dalam kurung U kali V sama dengan integral U dV ditambah V du. Kemudian yang sebelah kiri setelah diintegralkan menjadi U kali V saja. Ingat, ini turunan, kemudian diintegralkan menjadi U kali V. Nah, kemudian kita pindah ruas yang U kali dV sama dengan U kali V dikurangi integral V kali du. Nah, ini adalah rumus untuk integral dengan menggunakan parsial ya. Kemudian kapan sih kita menggunakan integral parsial? Oke. Untuk yang pertama, kapan kita menggunakan cara substitusi ketika ada dua fungsi yang dikalikan satu sama lain, kemudian salah satu fungsi derajat pangkatnya lebih tinggi daripada derajat yang lain, sehingga fungsi yang satu bisa menjadi turunan dari fungsi yang lain. Contoh kasus, integral X dikali akar X pangkat 2 plus 1 terhadap X. Ini jika kita menggunakan cara substitusi. Kemudian, untuk cara parsial itu digunakan ketika ada dua fungsi yang dikalikan satu sama lain. Kemudian, kedua fungsi tersebut memiliki derajat pangkat yang sama, ya, atau tidak bisa dijadikan turunan dari yang lain. Kemudian yang ketiga, untuk menentukan U gunakan prinsip Liade, logaritma, inverse, aljabar, trigonometri, dan eksponen. Jika ada fungsi log, maka fungsi log itulah yang akan dijadikan sebagai fungsi U. Jika tidak ada, maka fungsi inverse yang dijadikan U, dan jika tidak ada yang lain, fungsi aljabar yang dijadikan U, dan seterusnya. Contoh kasus ini adalah integral X dikalikan X plus 2 pangkat 2 dx. Nah, ini jika salah satu diturunkan, tidak bisa menjadi bagian dari soal ya. Oke. Nah, kemudian kita akan menuju ke contoh soal. Tentukan integral dari integral X dikali X plus 5 pangkat 4 dx. Oke, di sini soalnya. Nah, di sini saya memisahkan U dengan X ya. Sehingga ketika saya turunkan menjadi DU sama dengan DX. Kemudian yang X plus 5 pangkat 4 DX ini adalah, atau saya misalkan dV ya. Kemudian kita integralkan dV ini. Nah, maka V sama dengan integral X plus 5 pangkat 4 dx. Nah, kemudian kita mengintegralkan ini dengan menggunakan rumus ya, rumus yang sudah saya berikan minggu lalu.
Nah, rumus yang lalu itu adalah 1 per A kalikan pangkat jumlahkan 1, kemudian tulis fungsinya, kemudian pangkat jumlahkan 1 plus C. Nah, untuk di sini plus C-nya tidak usah ditulis terlebih dahulu ya. Oke, 1 per A, koefisien dari X plus 5 adalah 1 ya. Koefisien dari X di sini adalah 1. Kemudian di sini pangkat jumlahkan 1, berarti 4 jumlahkan dengan 1. Kemudian kalian tulis lagi X plus 5, pangkatnya jumlahkan 1. Kemudian kita sederhanakan menjadi ini 4 tambah 1, 5, kalikan 1 jadi 5. Sehingga jadi 1/5 dalam kurung X plus 5 pangkat 5. Nah, kemudian kita ke rumus yang sudah saya berikan di awal tadi bahwa U kali dV sama dengan U kali V dikurangi integral V kali DU. Oke. Jadi X ini sebagai U, kemudian dalam kurung X plus 5 pangkat 4 dx ini sebagai dV. Oke. Nah, seperti ini ya. Oke, sama dengan di sini ya. U di sini saya ganti dengan X ya. Kemudian V-nya adalah hasil integral tadi atau 1/5 dikalikan X plus 5 pangkat 5. Kemudian kita kurangi integral dari V kali DU. Oke. Nah, ini V-nya adalah 1/5 kali X plus 5 pangkat 5. Kemudian DU-nya saya ganti dx ya. Oke. Nah, kemudian kita kalikan X dengan 1/5 X plus 5 pangkat 5, ini jadi 1/5 X dalam kurung X plus 5 pangkat 5. Kemudian yang ini kita integralkan dengan menggunakan rumus yang sebelumnya. Oke, di sini 1/5 saya keluarkan, kemudian kita integralkan yang X plus 5 pangkat 5 ya. Kemudian kita gunakan pakai rumus 1 per A ya. 1 per A berarti 1 per A-nya koefisien X 1, kemudian di sini kali 5 tambah 1 pangkat jumlahkan 1 6 ya. Kemudian X plus 5 di sini pangkatnya jumlahkan 1 plus C. Nah, di sini konstanta C muncul ya. Maka kita sederhanakan di sini. Yang depan ini tetap ya, kemudian yang belakang ini karena ada 1/5 kali 1/6 berarti menjadi 1/30 X plus 5 pangkat 6 plus C. Nah, kemudian di sini karena masing-masing ini ada faktor X plus 5 pangkat 5, maka saya keluarkan X plus 5 pangkat 5 di sini ya, saya faktorkan sehingga untuk yang pertama ini sisanya tinggal 1/5 X atau saya singkat menjadi X per 5, boleh ya. Kemudian yang kedua, X plus 5 pangkat 6 ini saya keluarkan X plus 5 pangkat 5. Jadi nanti sisanya tinggal 1 pangkatnya, jadi X plus 5 pangkat 1 di sini, dan min 1/30 ya. Jangan lupa plus C. Kemudian ini saya pindah yang di dalam kurung besar ini ke depan ya, yang X per 5 min 1/30 kalikan X plus 5 ini saya pindah ke depan. Nggak masalah ya, karena ini bentuknya perkalian. Kemudian kita lihat di sini ya, 5 ini per 5 dan ini per 30, ini bisa kita samakan penyebutnya. Jadi saya samakan penyebutnya dengan menggunakan KPK 5 dan 30. Ingat saat di SD itu adalah 30, sehingga di sini saya ganti menjadi 6 karena 30 dibagi 5 6, kemudian kalikan atasnya menjadi 6X. Kemudian dikurangi, ini tetap ya, ini jadi di atas ini boleh jadi min dalam kurung X plus 5. Ini seperti biasa sama. Nah, kemudian ini saya buka kurung menjadi min X, kemudian ini menjadi min karena ketemu positif ya. Nah, kemudian kita sederhanakan yang pembilangnya atau yang atasnya ya. Nah, 6X kurangi X itu menjadi 5X min 5. Oke. Nah, kemudian di berikutnya ini yang 5, yang atasnya ini 5X min 5 ini saya keluarkan 5-nya ya. Saya tulis di atas sehingga di sini menjadi X min 1.
Ya. Ini 5-nya saya keluarkan menjadi X min 1, sehingga ini bisa saya tulis 5/30, ini masih tetap sama. Kemudian 5 dan 30 bisa saya sederhanakan menjadi 1/6. Sehingga integral dari X dikali X plus 5 pangkat 4 dx adalah 1/6 kalikan X min 1 dikali X plus 5 pangkat 5 plus C. Oke. Sekian dari saya untuk integral parsial, ya, cukup sulit. Namun kalau kalian mau mempelajarinya step by step, maka kalian akan bisa memahaminya dengan baik. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa di kesempatan minggu depan. See you!